Mackenzie King, Gouzenko dan Perang Dingin. Lester Pearson adalah pemimpin Partai Liberal yang menguasai kancah politik Kanada. Dia dibiayai oleh Mackenzie King, Perdana Menteri dari tahun 1921 hingga tahun 1948, kecuali selama 6 tahun. J.D. Rockefeller menyebut Mackenzie King sebagai sahabat saya. King bekerja untuk Rockefeller sejak tahun 1914 hingga tahun 1918 untuk mengembangkan Serikat Pekerja Perusahaan dan kebijakan reformasi sosial yang memikat masyarakat luas dan menciptakan pemerintahan yang besar. Keluarga Rockefeller yang merupakan agen keluarga Rothschild di Amerika, telah mengendalikan Partai Liberal sejak menggunakan keluarga Paul Desmarais Power Corporation dari Quebec sebagai perantara. Mantan Perdana Menteri Paul Martin adalah mantan pegawai yang berhutang budi kepada Desmarais karena menjual Canada Steamship Lines kepada dirinya dengan harga murah. Pada September tahun 1945, 3 bulan sebelum Elizabeth Bentley melarikan diri dari GRU, petugas pemecah sandi rahasia di Kedutaan Besar Soviet, Igor Gouzenko, menyeberang ke Ottawa dengan membawa dokumen berisi kegiatan mata-mata besar-besaran Soviet di Barat. Pada awalnya, King memerintahkan para pegawainya untuk menghentikan Gouzenko dan keluarganya meskipun mereka sedang dalam bahaya besar. Keluarga kecil yang gagah berani tersebut diserahkan dari satu kantor ke kantor yang lain, menjelajahi Ottawa dengan membawa dokumen bukti kejahatan. Keluarga Gouzenko sebenarnya diperintahkan untuk kembali ke Kedutaan Besar Rusia atau bunuh diri. Mengapa? King berpura-pura tidak ingin menyinggung Uni Soviet, sekutu perang yang sangat berharga. Kenyataannya, King yang terkenal tidak dapat diduga, takut Gouzenko akan mengungkapkan bahwa golongan atas yang saat ini memerintah di Barat dipenuhi dengan agen Soviet, yaitu kelompok Illuminati, seperti Lester Pearson dan dirinya sendiri. Tampaknya Gouzenko selamat karena kelompok Illuminati dengan cepat menemukan cara untuk memanfaatkan pria itu. Agen rahasia tertinggi, pria yang disebut pemberani di Kanada yaitu William Stephenson, kepala British Special Operations Eksekutif mendadak datang dari New York dan melindungi keluarga Gouzenko. Dia menggunakan pengakuan Gouzenko untuk memulai perang dingin palsu. Kabar bahwa Uni Soviet memiliki mata-mata di semua tempat dan sedang mencuri rahasia senjata atom yang menyebabkan kepanikan masyarakat sehingga mengubah sikap masyarakat terhadap Uni Soviet dari ramah menjadi bermusuhan dalam waktu singkat. Caranya dengan menciptakan sejumlah ketakutan untuk membenarkan perang dingin tanpa menunjukkan bahwa para tokoh tertinggi terlibat dalam persekongkolan golongan atas, baik di Kanada maupun luar negeri. Mereka mengorbankan tokoh tidak penting seperti ilmuwan atom Alan Nunn-May, yang ditangkap karena menjadi mata-mata dan dihukum penjara 6 tahun. Sementara Lester Pearson dan kelompok pengkhianat golongan atasnya tak tersentuh. Sementara Gouzenko terus terlantar, dokumen pemeriksaannya menghilang dan bagian catatan harian Mackenzie King yang menyinggung tentang masalah itu menghilang dari Pusat Arsip Nasional. Gouzenko menjadi bahan umpatan dari Partai Liberal dan sayap kiri. Namun, menurut Peter Wright dalam bukunya yang berjudul Spicatshare, wakil Stephenson, Von Petrov adalah agen Soviet, tetapi siapa yang tidak bekerja untuk kelompok Illuminati? Amerika Serikat. Hal yang sama terjadi di Amerika Serikat ketika agen Soviet Whittaker Chambers menyeberang pada tahun 1938. Pada tahun 1939, dia bertemu dengan Adolf Berle, wakil FDR yang memimpin keamanan dalam negeri dan menunjuk lusinan mata-mata Soviet di berbagai jabatan penting, termasuk Harry Dexter White, yang kemudian menjadi wakil sekretaris Departemen Keuangan. Tidak ada yang selesai. Pada tahun 1948, untuk menghembuskan Perang Dingin, mereka membiarkan tuduhan Chambers terhadap Alger Hiss diketahui oleh masyarakat.
His adalah agen Soviet dan pejabat tinggi Departemen Dalam Negeri yang menyarankan FDR di konferensi Yalta. Dia juga menyusun piagam PBB dan menjabat sebagai sekretaris jenderal pertamanya pada tahun 1945. Ketika kabar burung mengenai dirinya mulai beredar, dia mengundurkan diri untuk menjadi presiden Yayasan Amal Carnegie untuk Perdamaian Dunia milik Rockefeller. Mengikuti ajaran komunis, His pura-pura tidak berdosa dan menuduh Chambers serta para pendukungnya melakukan perburuan penyihir. Dia menuntut Chambers karena pencemaran nama baik, dan orang penting dari kelompok timur membelanya, termasuk Felix Frankfurter dan Adlai Stevenson. His tidak beruntung karena Chambers memberikan dokumen dengan tulisan tangan His sendiri dan dia dihukum penjara 3 tahun 8 bulan atas tuduhan yang cukup sepele yaitu sumpah palsu. Inggris Raya. Inggris menyesal karena berada di posisi 5 teratas mata-mata Soviet dalam pelayanan diplomatik dan keamanan mereka. Namun, baik Uni Soviet dan Israel adalah ciptaan kelompok Freemason di Inggris. Dengan kata lain, golongan atas Inggris adalah otak dari persekongkolan pemerintahan dunia ini, yang pada kenyataannya hanyalah imperialisme Inggris dalam bentuk yang berbeda. Parahnya, mata-mata kelima, Anthony Blunt, adalah kurator seni pribadi Sang Ratu ketika dia terungkap pada tahun 1979. Pada tahun 1945, terjadi kemelut lain ketika Konstantin Volkov, kepala NKVD di Istanbul, yang bekerja di bawah perlindungan Viskonsel, menanyakan tentang cara untuk menyeberang. Dia telah bekerja di pusat Moskow dan memiliki informasi tentang 300 agen termasuk 2 mata-mata di Departemen Luar Negeri Inggris dan departemen lain yang memimpin organisasi mata-mata tandingan di London. Saya tidak tahu berapa banyak direktur mata-mata tandingan yang mereka miliki di London, tetapi Kepala MI54 Sir Stewart Menzies memerintahkan direktur mata-mata tandingannya Kim Philby untuk mengurus masalah tersebut. Dia melakukannya. Volkov dan istrinya dibius dan diterbangkan ke Moskow untuk disiksa dan dihukum mati. Philby kemudian pensiun di Moskow menggunakan dana pensiun seorang jenderal KGB. Sama halnya dengan Guy Burgess, Donald Maclean, dan mereka yang jelas-jelas menjadi mata-mata lainnya di jantung Departemen Luar Negeri Inggris pada akhirnya juga pensiun di rumah mewah di Rusia. BBC terus menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang idealis dan pahlawan licik. Ilmuwan atom dari Inggris, Klaus Fuchs, yang membocorkan rahasia bom hidrogen kepada Moskow dihukum penjara 14 tahun. Dia dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 9 tahun dan diizinkan terbang ke Jerman Timur tempat dia menjadi wakil direktur Nuclear Physics Research. Kesimpulannya, peperangan yang sebenarnya bukan antara sayap kiri dan sayap kanan, tetapi perselisihan lama antara orang kaya raya yang ingin memonopoli semua kekayaan dan manusia yang sedikit berusaha untuk mempertahankan sebuah kehidupan yang nyaman. Musuhnya bukanlah kapitalisme, tetapi kapitalisme monopoli, bukan perusahaan besar, tetapi kartel yang berusaha keras untuk mewujudkan pemerintahan dunia yang memonopoli segalanya. Komunisme adalah tipu muslihat yang digunakan oleh para bankir untuk memilih naluri bersama manusia dan memanfaatkan idealisme yang salah tempat untuk rencana jahat mereka. Musuh sejatinya bukan Islam, tetapi kelompok pemuja setan kuno yang menggerogoti masyarakat barat, yang bertujuan membajak manusia dari jalan yang benar dan memperbudak manusia dengan menggunakan metode kendali sosial yang canggih. Takutlah asal-usul fasis tatanan dunia baru. Para pengusaha papan atas Anglo-Amerika sangat terlibat dalam Reich ketiga Nazi, sebuah upaya awal untuk menciptakan tatanan dunia baru. Hal ini menjadi pengingat bahwa kelompok Illuminati bukan hanya orang Yahudi. Kelompok Illuminati memanfaatkan baik gerakan Yahudi komunisme dan Zionisme di satu sisi, serta gerakan Arya fasisme dan Nazisme di sisi yang lain. Ekonom Robert Brady menyebut negara Nazi sebagai sebuah negara diktator yang menganut kapitalisme monopoli.
Paham fasisme digunakan dalam perusahaan yang dikelola berdasarkan monopoli dan dapat memerintah semua kekuatan militer, polisi, hukum dan propaganda negara secara penuh. Komunis Rusia adalah dialektika yang lain. Negara tersebut juga negara diktator dari modal monopoli, yang kali ini menyamar sebagai perusahaan milik umum. Seorang jenderal Nazi yang mengunjungi Rusia pada 1930-an mengatakan bahwa komunisme adalah kembaran Nazisme. Kedua paham tersebut sama-sama sosialis. Satu-satunya perbedaan adalah yang satu bangsa penjual sedangkan yang satu lagi golongan penjual. Keduanya diciptakan oleh organisasi perbankan pusat. Kunci untuk memahami tatanan dunia baru adalah dengan memahami kejiwaan dari kartel tersebut. Mereka menginginkan semuanya. Kartel menurut pengertiannya adalah sebuah persekongkolan. Tujuan mereka adalah menipu masyarakat dengan menjaga harga tetap tinggi. Mereka melakukan hal ini dengan mengendalikan persaingan, pasar, bahan baku, dan teknologi baru. Menurut pengertian, mereka adalah orang-orang gila kekuasaan, antinasional, dan antisosial. Salah satu kartel paling tua adalah Standard Oil milik J.D. Rockefeller, yang menghapuskan persaingan dengan diam-diam menetapkan biaya transportasi. Meskipun pura-pura menganut agama Kristen, Rockefeller terkenal karena mengatakan satu-satunya dosa adalah persaingan. Kartel terbesar di Jerman adalah perusahaan raksasa IG Farben yang bergerak di bidang kimia, film, dan farmasi. Max Warburg adalah direktur Farben dari tahun 1910 hingga 1938. Farben memproduksi 85% bom Jerman di Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1926, Farben dan Standard Oil mengadakan perjanjian kartel yang isinya Farben tidak terjun dalam bisnis minyak sintesis sebagai imbalan karena Standard telah mewakili Farben di Amerika Serikat. Hasilnya adalah Standard Oil memasok Nazi dengan minyak tanah, meskipun Amerika Serikat kekurangan minyak tanah. Perusahaan tersebut memasok bahan tambahan timah yang langka dan jika tidak ada bahan tambahan tersebut maka pesawat Luftwaffe tidak akan bisa terbang. Perusahaan tersebut menutup pabrik karet sintesis di AS, sehingga membuat tentara sekutu hampir kalah perang. Sebagai imbalannya, Rockefeller mendapatkan bagian dari bisnis lain dari Farben, yang termasuk banyak sekali pabrik yang mempekerjakan budak dari kamp konsentrasi seperti Auschwitz. Farben Rockefeller membayar SS untuk budak ini dengan harga murah. Mereka membayar gaji para penjaga SS. Mereka juga memasok gas beracun yang membunuh para budak setelah mereka tidak berguna lagi. Inilah alasan yang sebenarnya mengapa rel kereta api ke Auschwitz tidak dibom. Pesawat pengebom tentara sekutu menyerang 5 mil dari Auschwitz, tetapi pabrik-pabrik dan kamp kematian tidak tersentuh. Sebenarnya, industri Jerman pindah ke sana karena alasan ini. Setelah perang, CIA mendirikan kantor pusatnya di Jerman di kantor pusat Farben yang tidak rusak di Frankfurt. Pembantaian besar-besaran adalah bisnis yang sangat bagus. Sepanjang tahun 1930-an, bank investasi di Wall Street ikut dalam Aryanisasi yang berarti meminta orang Yahudi yang memiliki pabrik bir, bank, pabrik, toko serba ada, DCB untuk memberikan 30% dari nilai asli bisnis mereka. Emas dari gigi para korban pembantaian besar-besaran berakhir di dalam lemari besi mereka. Mesin perang Nazi dibiayai oleh Bank of England, misalnya dengan mengirimkan cadangan emas Ceko ke Nazi, Wall Street dan barang rampasan orang Yahudi. Hal ini dimanfaatkan dengan cerdik oleh pengacara John Foster Dulles dan firma hukumnya Sullivan dan Cromwell. Dulles kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat. Jerman Nazi adalah surga kapitalis. Di negara tersebut dalam 1 minggu mereka bekerja 60 jam, dengan upah yang rendah dan tidak memiliki serikat pekerja. Kartel Jerman mulai mempersiapkan diri menghadapi perang jauh sebelum mereka membiayai Hitler.
Ketika negara-negara tunduk kepada Nazi, mereka mengambil alih mantan pesaing mereka dengan harga sangat murah. Untuk perusahaan besar di Jerman, Perang Dunia Kedua adalah peluang untuk merampas besar-besaran tanpa menjadi contoh dalam sejarah, tulis Sassuli halaman 114. Setelah perang, bankir di Launred Jenderal William Draper dituduh membongkar industri Jerman dan membagikannya kepada para sekutu. Tentu saja, hal ini tidak terjadi. Kelompok Wall Street miliknya menguasai sebagian besar industri tersebut. Para pengusaha Nazi tetap berkuasa. Para penjahat perang diangkut ke Amerika Selatan atau bekerja untuk CIA. Daftar perusahaan Amerika Serikat yang menanamkan modal sebesar 8 miliar dolar ke Jerman Nazi termasuk Standard Oil, General Motors, IBM, Ford, Cash and National City Banks, ITT, dan masih banyak lagi. Akibatnya manusia dari generasi terhebat tidak tahu bahwa ITT membuat pesawat terbang yang mengebom mereka. Mereka tidak tahu bahwa Ford dan General Motors membuat truk dan tank Nazi. Mereka tidak tahu bahwa bantalan peluru yang sangat penting bagi perang Nazi diproduksi di Philadelphia, tetapi pasokannya berkurang di Amerika Serikat. Ini semua dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemerintah Amerika Serikat. Untuk rincinya, saya menganjurkan membaca buku karya Charles Haim yang berjudul Trading with the Enemy tahun 1983. Buku karya Christopher Simpson yang berjudul The Splendid Blonde Beast tahun 1993 dan Blowback tahun 1988 yang juga bermanfaat. Internasionalisme. Orang Amerika yang berkonvoi menuju Inggris diasuransikan di Jerman Nazi. Perusahaan asuransi Jerman memiliki informasi rinci mengenai muatan dan waktu kedatangannya dan semua informasi ini diberikan kepada intelijen Nazi. James Martin menceritakan cerita singkat yang lucu ini dalam bukunya All Honorable Men tahun 1950. Saat itu Martin adalah kepala divisi perang ekonomi di Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan kemudian di divisi ekonomi pemerintahan militer Amerika Serikat di Jerman. Dalam dokumen Munich Reinsurance Company, Martin juga menemukan tumpukan foto cetak biru dan informasi rinci mengenai seluruh kemajuan industri di Amerika Serikat, yang sebagian besar didapatkan dari saluran komunikasi perusahaan asuransi. Semuanya merupakan data berupa angka yang penting dari perekonomian kita ketika perang. Martin menceritakan tentang bagaimana pada 1920-an, para bankir di New York seperti Dillon Red dan Company dan Brown Brothers Harriman, di mana Prescott Bush menjadi presidennya, membantu menggabungkan industri Jerman ke dalam kartel raksasa seperti United Steelworks dan IG Farben. Kurang dari 100 orang yang memiliki hubungan dengan Deutsche dan Dresdner Bank mengendalikan 2/3 industri Nazi dan membiayai partai Nazi. Film pra-perang telah menggambarkan orang-orang bodoh yang menguasai Nazi sebagai pemimpin Jerman yang sebenarnya, tulis Martin. Pertanyaan kita mengenai Alfred Krupp dan manajer kantornya menghapuskan kesan tersebut. Adolf Hitler dan partainya tidak pernah diperbolehkan untuk melupakan bahwa mereka tergantung pada para pengusaha industri agar mereka bisa berkuasa, dan di masa mendatang mereka bisa lebih maju lagi dengan bantuan para pengusaha industri dibandingkan jika tanpa bantuan para pengusaha industri. Kartel milik Nazi semuanya terhubung dengan perusahaan Amerika seperti DuPont, Standard Oil, General Motors, ITT, dan General Electric. Pada tahun 1944, Martin menemukan 3.600 perjanjian antara perusahaan Jerman dan Amerika yang menolak memberikan bahan baku dan paten penting ke Amerika Serikat demi perang Nazi. Martin menyadari bahwa musuhnya bukanlah kekuatan politik, tetapi kekuatan ekonomi. Kita mulai menyimpulkan gambaran kita mengenai seorang musuh yang dapat bertahan hidup dari kekalahan perang karena musuh itu tidak membutuhkan atau menggunakan senjata militer. Martin menyimpulkan, kecuali hasilnya di bidang militer,
percobaan Nazi tampaknya dianggap berhasil di mata para pendukung awalnya. Bersatunya bisnis dan keuangan Jerman dalam mendukung Nazi hanya dapat ditandingi oleh ketelitian pemerintah Nazi dalam mendukung tujuan dan kepentingan para pemilik modal dan pengusaha industri yang berkuasa. Sebaliknya, mereka telah menjalani pasca perang yang sengit untuk menjaga agar perekonomian Nazi tetap baik. Perang tersebut juga dianggap berhasil oleh para rekan Nazi di Amerika Serikat selama perang yang berlangsung dalam 5 tahun tersebut. Total modal dari 60 perusahaan terbesar di Amerika Serikat naik lebih dari 2 kali lipat. Jika golongan atas mendukung Nazi, mengapa Nazi tidak menang? Seperti para pembaca ketahui, saya percaya bahwa rakyat Jerman sudah diatur agar kalah dan dihancurkan, dan akhirnya menjadi bak orang yang dikebiri seperti saat ini. Partai Nazi hanyalah kedok yang dirancang untuk membujuk dan mengkhianati rakyat Jerman. Tentu saja sebagian besar anggota Nazi adalah korban penipuan. Sementara itu, pemilik bisnis internasional mendapatkan uang ketika perang menurunkan martabat dan semangat umat manusia agar umat manusia bersedia menerima pemerintahan dunia para bankir. Seperti semua perang, Perang Dunia Kedua adalah perang melawan umat manusia yang dilakukan oleh golongan atas yang kaya dan pemuja setan. Kesimpulannya, tatanan dunia baru dan tentu saja sejarah modern, adalah hasil dari keinginan kartel perbankan pusat milik kelompok Illuminati untuk mengubah monopolinya pada pemberian kredit menjadi monopoli pada semua kekayaan, politik, dan budaya. Tujuan utamanya adalah menjauhkan manusia dari tujuan Tuhan dan mengorbankannya kepada setan. Rahasia kelam Perang Dunia Kedua. Jocelyn Victor Hay, Earl of Errol ke-22 tahun 1901 sampai tahun 1941, seorang pejabat tinggi kolonial Inggris, Kenyan, mengetahui penyebab sebenarnya dari Perang Dunia Kedua dan memiliki reputasi yang baik sehingga layak untuk didengarkan. Winston Churchill memerintahkan Secret Service, Special Operations Executive untuk membunuhnya. Rahasia kelam apa yang membuat pemerintah Inggris mahu bersusah payah membunuh politikus terkemuka di kolonial Inggris? Mereka yang berkomplot memilih nama sandi Operations Highland Clearance untuk pembunuhan Errol. Pengusiran para petani penyewa asal Skotlandia dengan cara yang sangat kejam dari tanah pertanian mereka pada awal tahun 1800-an merupakan contoh yang cocok untuk pencabutan hak umat manusia oleh tatanan dunia baru, yang dilakukan dengan sangat baik dalam Perang Dunia Kedua. Versi terkenal dari pembunuhan di Nairobi, Kenya, digambarkan dalam film White Mischief pada tahun 1987 yang dibintangi oleh Charles Dance sebagai Lord Errol dan Greta Scacchi sebagai Diana Broughton. Mayat Errol ditemukan dini hari tanggal 24 Januari tahun 1941 di bawah kursi penumpang bagian depan mobilnya dengan luka tembak di belakang telinga, yang dibunuh dengan gaya hukuman mati. Errol yang berumur 40 tahun adalah seorang duda yang sedang menjalin hubungan gelap dengan seorang wanita yang sudah menikah bernama Diana Broughton, dan mengajak wanita itu pulang setelah tengah malam. Kecurigaan ditujukan kepada suami Diana yang jauh lebih tua yaitu Sir Henry Broughton, yang diadili, tetapi kemudian dibebaskan. Film tersebut menyalahkan Sir Henry Broughton dan kemerosotan moral orang kulit putih pada umumnya. Pembunuhan tersebut akan tetap tak terpecahkan seandainya pensiunan orang dalam SOI, yang diberitahu menderita penyakit mematikan, tidak memberikan informasi tersebut kepada rekannya bernama Tony Trafford yang menulis catatan pendek setebal 100 halaman. Sebelum meninggal, Trafford memberikan catatan tersebut kepada seorang penulis yang kebetulan namanya sama yaitu Errol Trzebinski yang sedang menulis The Life and Death of Lord Errol, The Truth Behind the Happy Valley Murder tahun 2000. Dengan tinggi 186 cm dan wajah keras khas Eropa Utara, Lord Errol adalah seorang pemimpin alami, keturunan dari keluarga Skotlandia kuno,
teratur dan pandai, juru bicara yang hebat dengan ingatan yang luar biasa. Sebagai anggota Badan Pembuat Undang-Undang Kolonial Kenyan, dia menduduki jabatan sekretaris militer dan mengemban tugas militer dan intelijen yang penting. Operations Highland Clearance SOE melibatkan lebih dari 100 orang. Di tahap awal Perang Dunia, mengapa sangat penting bagi pemerintahan Churchill untuk membungkam pria ini? Kelicikan hebat. Pada dasarnya, Hitler tidak tertarik dengan Perang Dunia. Rencananya adalah menaklukkan Uni Soviet dengan menjalin persekutuan Eropa Utara tanpa ikatan dengan Inggris. Errol menjadi bagian dari Cliveden Set, sebuah kelompok sangat kuat dari golongan atas Inggris yang mendukung persekutuan ini. Para pendukung Churchill, Bank of England milik swasta yang menjebak Hitler sebagai alat untuk mengancam Stalin, menginginkan Perang Dunia dan menghancurkan Jerman sekaligus. Perang membuat mereka bisa memusatkan kekuatan dan kekayaan di tangan mereka dan membantai para golongan atas nasional yang mungkin mengganggu pemerintahan dunia. Para bankir menggunakan golongan Cliveden untuk membodohi Hitler agar dia menganggap Inggris menyetujui semua rencananya. Seperti murid yang bangga, Nazi melayani Inggris dan memberi mereka informasi mengenai kemajuan militer mereka. Nazi sedang dijebak. Inilah makna sebenarnya dari kebijakan ketenangan. Cliveden Set dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang mengetahui jebakan tersebut dan mereka yang tidak mengetahuinya. Errol adalah salah satu orang yang terakhir mengetahuinya dan sangat percaya bahwa Hitler mewakili kubu komunisme. Ketika perang pecah, Errol melaksanakan tugas gagah beraninya. Namun, dia tahu terlalu banyak. Dia mengetahui bahwa Hitler dan Churchill sama-sama menjadi anggota kelompok rahasia pemuja setan dan penyuka sesama jenis serta dia mungkin telah membicarakannya dengan anggota MI5. Pada Mei tahun 1941, 3 bulan setelah kematian Errol, Rudolf Hess sebagai wakil pemimpin Nazi terbang ke Skotlandia untuk mengajukan usulan perdamaian kepada Hamilton. Kedua pria tersebut penyuka sesama jenis. Hess adalah kekasih sesama jenis Hitler di penjara Landsberg dan membantunya menulis buku yang berjudul Mein Kampf. Hamilton mungkin pernah memiliki hubungan dengan Albrecht Haushofer, putra Hitler dan guru Hess, Karl Haushofer, yang melahirkan konsep Lebensraum. Haushofer adalah bagian dari kelompok perlawanan Jerman yang berharap bisa melengsarkan Hitler dan berdamai dengan Inggris. Bacalah buku karya Kevin Abrams dan Scott Lively, The Pink Swastika, di internet, bab Homo Occultism. Ada kemungkinan Hitler diciptakan oleh kelompok rahasia pemuja setan dan penyuka sesama jenis yang besar, beranggotakan para golongan atas Inggris dan Nazi. Kelompok ini disebut Thule Society di Jerman dan Order of the Golden Dawn di Inggris. Ordo Templi Orientis milik Aleister Crowley adalah kelompok yang sejenis. Winston Churchill, seorang pendeta druid dan penyuka sesama jenis, adalah bagian dari kelompok pemuja setan dan penyuka sesama jenis ini. Dia juga teman Edward ke-8, yang dianggap sebagai simpatisan Nazi. Namun, cabang Nazi tidak mengetahui rencana rahasia Inggris ini. Errol mungkin dibungkam karena dia menentang komunisme dan NWO. Dia bisa mencemarkan nama baik Churchill dan upaya perang Inggris serta kemungkinan bisa memperingatkan Hitler. Pembunuhan. Pada tanggal 7 September tahun 1940, sebuah kelompok orang-orang penting, termasuk Douglas Hamilton, Duke of Hamilton ke-14, bertemu di Skotlandia dan memutuskan untuk membunuh Jocelyn Hay alias Lord Errol. Masalah ini akan ditangani oleh kantor SOE di Kairo. Jock dan Diana Broughton adalah anggota MI5 yang masuk ke Kenya pada November tahun 1940 untuk mengetahui tujuan Errol dan melibatkannya dalam cinta segitiga yang akan mengaburkan tujuan pembunuhan pria itu yang sebenarnya. Pada bulan Desember, pasangan agen yang lain masuk ke Kenya dan pada malam pembunuhan, berpura-pura mesin mobil mereka rusak. Mereka meminta tumpangan ke kota untuk wanita yang menembak Errol.
Errol diikuti oleh kelompok yang dipantau melalui radio. Narasumber Trzebinski yang merupakan pensiunan SOI mencoba untuk sedikit mengubah kejadian tersebut dengan mengatakan bahwa Errol dibunuh karena para mantan juru damai dalam pemerintahan termasuk Duke of Hamilton, tokoh berpangkat tinggi dalam kabinet terakhir Chamberlain, teman dekat dari Edward ke-8 dan Edward sendiri akan merasa malu dengan apa yang diketahui oleh Errol. Salah satu orang dalam mengatakan bahwa Rudolf Hess, Lord Moyne, dan Errol mengetahui sebuah rahasia kelam. Para teroris Yahudi pura-pura membunuh Lord Moyne pada 1944 karena alasan ini. Anggota Cliveden lainnya yang meninggal secara misterius dan mendadak adalah Lord Lothian tahun 1940, Lord Rothermere tahun 1940, Sir Harry Oakes tahun 1943, dan mantan Perdana Menteri Neville Chamberlain yang meninggal karena kanker pada November tahun 1940, 6 bulan setelah pensiun. Hamilton meninggal dalam tugas pada tahun 1944. Dua agen SOI yang membunuh Errol juga meninggal dalam tugas. Menurut orang dalam ini, rahasia kelam tersebut bukan tentang Churchill yang menemukan adanya persekongkolan untuk berdamai dengan Jerman, tetapi dia menjadi bagian dari persekongkolan tersebut. Menurut firasat saya, Churchill, Hitler, Stalin, dan FDR adalah bagian dari kelompok rahasia penyembah Kabalah, kelompok Illuminati, dan Lord Errol mengetahui bahwa Hitler sedang dijebak. Karena itulah Lord Errol harus dibungkam. Kesimpulannya, rahasia kelam yang paling menghebohkan adalah kenyataan bahwa Uni Soviet merupakan ciptaan kelompok Freemason Inggris, yang dibiayai oleh Bank of England. Mereka mungkin tidak bisa mengendalikan Stalin sehingga mereka menciptakan Hitler untuk mengancam pria itu. Namun, Stalin pasti sudah melakukan sesuatu yang mengerikan terhadap Inggris, seandainya dia bergabung dengan Hitler. Komunisme Rusia adalah setengah dari dialektika idealisme NWO. Saat ini kita melihatnya dalam bentuk kekuasaan negara yang sewenang-wenang, penindasan, dan indoktrinasi. Nazisme juga merupakan latihan bagi tatanan dunia baru, tetapi ini adalah rencana B mereka. Maksud yang sebenarnya adalah sejarah itu hanya cerita bohong yang disusun oleh para bankir pusat yang menyembah Kabalah untuk menguasai dunia dengan kejam. Mereka memanfaatkan orang-orang sesat dan canggung untuk menciptakan perang dan kekacauan. Misalnya, Winston Churchill yang menderita depresi kronis dan suka sekali membuat kekacauan. Dia mengakui di awal PD1 bahwa semuanya akan rusak dan hancur. Saya tertarik, bersemangat, dan bahagia. Apakah tidak mengerikan dihancurkan seperti ini? Semua monster ini adalah pemimpin kita. Kemerosotan moral masyarakat barat yang dirusak oleh kelompok pemuja setan tertutup oleh kemakmuran, tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, mereka mendirikan negara totaliter sementara kaum terpelajar dan masyarakat masih bisa dibeli menggunakan uang mereka sendiri. Sisi lain penyangkalan Holocaust. Aku cucu dari para korban Holocaust. Tapi aku malu dengan organisasi-organisasi Yahudi yang menjadikan Holocaust Yahudi sebagai definisi Perang Dunia II. Kecenderungan ini tampak dalam maraknya program studi Holocaust, museum Holocaust, dan film-film Hollywood seperti The Pianist. Perang Dunia II adalah bencana kemanusiaan. Lebih dari 60 juta orang tewas. Kenapa memusatkan diri kepada pengalaman Yahudi? Tujuannya adalah memperoleh status korban. Perasaan bersalah adalah senjata psikologis yang sangat efektif. Illuminati memanfaatkannya untuk menaikkan Yahudi ke status yang istimewa. Mereka melakukan hal yang sama dengan orang kulit hitam, wanita, dan homoseksual. Etnosentrisme adalah penyebab antisemitisme pada mulanya. Orang-orang Yahudi dituduh selalu mengambil alih. Para broker kekuasaan Yahudi sedang memutar lingkaran setan.
Saya juga tidak setuju jika orang-orang seperti Ernst Zundel digolongkan sebagai pelaku kriminal kebencian. Website Zundel mengklaim hanya 1 juta orang Yahudi yang terbunuh. Tidak ada kamar gas, dan Hitler tidak merencanakan genosida. Klaim Zundel keliru, tapi dia berhak melakukannya. Masyarakat membutuhkan orang-orang yang membantah catatan sejarah. Salah seorang di antaranya bisa saja benar. Jika menyebarkan informasi palsu adalah tindakan kejahatan, tidakkah seharusnya kita juga memenjarakan penyiar berita di NBC Nightly News? Kanada memenjara Ernst Zundel. Menurut istrinya, dia diperlakukan dengan buruk di penjara. Dia dideportasi ke Jerman sebagai orang yang berbahaya. Bernie Farber dari Kongres Yahudi Kanada, Canadian Jewish Congress menyimpulkan bahwa Zundel tidak benar-benar mengayunkan tongkat, tetapi menyediakan oksigen kepada para ekstremis. Hal seperti itu bisa mengekang kebebasan berbicara siapapun. Canadian Jewish Congress sedang berusaha mengekang saya. Ketika mempertanyakan apa kebencian yang sesungguhnya, kita telah memasuki zaman kejahatan pikiran tahun 1984 Orwell. Jangan mau dibohongi. Ini jalanan licin menuju tirani dan organisasi-organisasi seperti Canadian Jewish Congress memimpin jalan. Definisi kebencian dipilih untuk mencuci otak masyarakat. Contohnya, para profesor lesbian dan feminis mengajari gadis-gadis yang mudah dipengaruhi bahwa laki-laki berpotensi menjadi pemangsa seks yang kasar dan semua keluarga bersifat opresif. Talmud penuh dengan kebencian terhadap Kristus dan orang-orang Kristen, tapi itu tidak masuk hitungan juga. Anggota Parlemen Kanada Stephen Robinson ingin menjadikan kritik terhadap gay sebagai tindakan kriminal kebencian. Dia tidak berbicara tentang kekerasan terhadap gay yang merupakan kejahatan sesungguhnya. Dia hendak mencegah masyarakat membela diri sendiri dari para aktivis yang mengajari anak-anak bahwa peran heteroseksual tidak alami tetapi homoseksual alami. Karir Robinson berakhir setelah dia ditangkap karena mengutil sebuah cincin emas bagi kekasih prianya. Banyak orang yang disebut antisemit telah menulis surat kepadaku dan kebanyakan di antara mereka tidak membenci atau rasis sama sekali. Mereka berusaha membela kepentingan yang wajar dari serangan berbahaya yang tersembunyi. Tulang punggung antisemit, Henry Ford, penulis The International Jews mempekerjakan ribuan orang Yahudi di pabrik-pabriknya. Dia kerap bekerja dengan seorang Yahudi, Rosika Swimmer, untuk perjuangan kapal perdamaiannya. Arsitek Ford yang orang Yahudi, Albert Kahn, merancang lusinan bangunan untuknya. Para broker kekuasaan Yahudi memanfaatkan antisemitisme untuk melucuti penentang agenda politik mereka. Promosi Holocaust Yahudi mempertahankan status Yahudi sebagai korban utama dunia. Ini memberi mereka kekebalan dari kritik. Ini membuat orang-orang lebih baik hati kepada mereka dan rela menyetujui arah dan pengaruh mereka. Strategi yang sama dimanfaatkan untuk melukis homoseksual dan wanita sebagai korban. Para broker kekuasaan Yahudi memanfaatkan status korban untuk memanipulasi orang-orang Yahudi dan menyerap sumbangan dari mereka. Lakon sebagai korban mengubah sebagian orang Yahudi menjadi zombie moral. Selama sebagian besar hidup saya tidak memikirkan hak rakyat Palestina terhadap tanah air mereka. Kami yang menderita, kami yang berhak mendapatkan tanah air, logika kami begitu. Holocaust juga berguna bagi agenda tatanan dunia baru mereka. Holocaust menjadi pengingat konstan terhadap lubang-lubang perangkap nasionalisme atau kesadaran ras. Golongan elit finansial sedang berusaha mengubur semua orang di barat dengan lubang-lubang ini, kecuali orang Yahudi. Holocaust yang juga terjadi. Untuk mempertahankan status korban paling penting, Yahudi harus menyangkal Holocaust yang menimpa kaum lain. Dalam bukunya yang berjudul Crimes and Mercies tahun 1997, James Bachkoe menguraikan bagaimana dia menghadang peliput New York Times Drew Middleton.
Bahkue mengajukan bukti bahwa sesudah perang, ketika Amerika Serikat membuat lebih dari 1 juta orang Jerman tahanan perang mati kelaparan. Pada dasarnya Middleton berkata bahwa, ya, dia pernah berbohong pada tahun 1945. Dan tidak jadi masalah baginya dan New York Times jika saya menguak hal ini. Kepekaan Middleton terhadap keamanan dan terhadap kekuasaan New York Times membuat saya tercengang, Bahkue menulis. Tapi lebih buruk lagi, Middleton tidak peduli tentang kekejaman ini. New York Times menjadi saksi mata, lalu menyangkal bahwa hal ini pernah terjadi. Dan terus-menerus menyangkal hingga 1990-an. Bahkue memperkirakan bahwa, selama penjajahan sekutu tahun 1946 sampai tahun 1950, 8 hingga 12 juta orang Jerman lainnya dibuat mati kelaparan dengan sengaja. Perang tidak berakhir pada tahun 1945. Selama 5 tahun sesudahnya, Jerman menderita trauma fisik dan psikis yang tak tertandingi sepanjang sejarah. Para prajurit Tentara Merah memperkosa hingga 2 juta wanita Jerman selama 6 bulan terakhir Perang Dunia II, sekitar 100.000 orang di antara mereka di Berlin. Mereka juga memperkosa para wanita Rusia yang dilepaskan dari kam-kam buruh Jerman. Kita hidup di zaman feminis. Anda pernah melihat film tentang wanita-wanita ini? Di Potsdam pada tahun 1945, Sekutu mengesahkan Fakta Soviet Nazi tahun 1939 yang memberikan USSR setengah Polandia. Polandia ditukar dengan perbatasan timur Jerman. Pada dasarnya pertukaran ini sekaligus hadiah bagi Kekaisaran Rusia. Ini termasuk pengusiran sekitar 12 orang Yahudi terkemuka di rezim komunis Polandia. Sebagai kebalikan, para polisi Yahudi memerintahkan orang-orang Jerman keluar dari rumah dan naik ke gerbong ternak. Dalam bukunya, An Eye for an Eye, penulis Yahudi John Sack bertutur bahwa sekitar 1,5 juta di antara orang-orang Jerman ini tewas saat dipindahkan. Dia mengutip seorang wanita Jerman dari Gleiwitz, apa yang terjadi kepada orang-orang Yahudi memang menyedihkan. Tapi ada Holocaust lain juga. Menurut Sack, para komunis Yahudi melakukan pembalasan kejam lain. Mereka mengisi 1.250 kam buruh dan kam konsentrasi Nazi dan dengan brutal menyiksa dan membunuh puluhan ribu orang Jerman. Pernahkah Anda melihat film tentang kam konsentrasi dengan penjaga dan komandan orang Yahudi? Sejak tahun 1948, Komite Yahudi Amerika, The American Jewish Committee dan Liga Anti Pencemaran Nama Baik, Anti-Defamation League, telah menyensor semua naskah Hollywood yang melibatkan orang Yahudi. Kedua lembaga ini adalah perpanjangan tangan keuangan Yahudi. Topik-topik apa lagi yang telah mereka sensor dalam bukunya, Victims of Yalta, Nikolai Tolstoy mendokumentasi Operation Skillhouse. Operasi itu adalah pemulangan paksa 2 juta orang Rusia yang sebelumnya menjadi budak Jerman, tahanan perang, atau prajurit. Orang-orang ini dikirim ke Gulag dan dibinasakan. Di mana museum yang didedikasikan untuk mereka? Media massa sok malu-malu ketika meliput kekejaman komunis. 9 juta orang tewas dalam Perang Sipil Rusia tahun 1917 sampai tahun 1922. Para komunis membidik masyarakat pemerintahan Tsar dan Kristen pada khususnya. Gabungan pengusiran dan wabah kelaparan korban Stalin berjumlah 20 juta kematian lagi. Di Cina, Mao Zedong disalahkan atas 60 juta kematian. Lebih anyar, jangan lupakan Tibet, Kamboja, dan Rwanda. Dalam The Holocaust Industry tahun 2000, Norman Finkelstein menghuraikan bagaimana Israel membantu sekutu Turkinya untuk menyangkal pembantaian 1 juta orang Armenia pada tahun 1915. Bertindak sebagai tangan Israel,
Dewan Holocaust Amerika Serikat menghapus hampir semua bagian yang mengungkit Armenia di Museum Peringatan Holocaust Washington, dan para pelobi Yahudi di Kongres memblokir 1 hari peringatan untuk genosida Armenia. Kesimpulannya, organisasi-organisasi Yahudi mengotori nama para korban Holocaust dengan memanfaatkan mereka untuk agenda politik. Mengecap Yahudi sebagai korban utama di dunia adalah tindakan yang bermutu rendah. Kemanusiaan tidak berat sebelah dan tidak ada satu genosida yang lebih penting daripada genosida lainnya. Bahwa Ernst Zundel mengecilkan arti Holocaust Yahudi memang tidak baik, tapi itu bukan kejahatan. Bagi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kebenaran sajalah yang penting. Biarkan kebenaran berbicara mewakili dirinya sendiri. Biarkan Zundel dihakimi oleh kebenaran. Ada alasan bagi tertekannya Holocaust lain dan dipenjaranya Zundel. Holocaust Yahudi merupakan alat berharga untuk memajukan agenda tatanan dunia baru. Holocaust ini memberikan bidak-bidak Yahudi kekebalan moral dan membuat mereka bisa memfitnah musuh-musuhnya sebagai Nazi. Kemerosotan Israel ke dalam jurang moral. Orang-orang pilihan Tuhan telah menjadi orang-orang pilihan setan. Para Zionis mengambil alih mereka dengan Holocaust dan Perang Kemerdekaan tahun 1948 sebagai muslihat. 1. Orang-orang Yahudi tidak menjadi butuh tanah air nasional akibat Holocaust. Mereka malah dikorbankan dalam Holocaust agar Israel bisa dibangun. Illuminati menginginkannya sebagai ibu kota tatanan dunia baru mereka. Simbolisme masonik yang mencolok mata di Mahkamah Agung Israel buatan Rothschild adalah petunjuknya. Israel juga dijadikan benteng pertahanan bagi invasi mereka ke dunia Islam. 2. Pada Perang Kemerdekaan 1948, Israel tidak mengalami Holocaust kedua dari tentara Arab yang haus darah, sebagaimana diajarkan kepada orang-orang Yahudi. Perang itu sesungguhnya adalah pembersihan etnis Palestina secara brutal oleh Zionis, menyerupai Nakba yang dilakukan Nazi kepada Yahudi. Aku akan mengulas dusta kedua terlebih dulu. Perang Poni. Menurut seorang sejarawan Israel bernama Ilan Pappe, tahun 1948 adalah dalih dan perlindungan bagi rencana pengusiran. Korban pengusiran adalah sejuta orang Palestina yang kebanyakan tak bisa membela diri. Mereka diusir dari rumah, perkebunan, ladang, dan bisnis mereka yang menjadi milik mereka sejak turun-temurun. The Ethnic Cleansing of Palestine tahun 2006. Pimpinan Zionis tahu negara-negara Arab yang bertetangga dengannya bukan ancaman. Orang-orang Palestina tidak pergi secara sukarela sebagaimana yang diajarkan kepada orang-orang Yahudi. Mereka dipaksa keluar. Inggris dan PBB menjadi kaki tangan Zionis. Dengan kehadiran 75.000 prajurit, Inggris mengizinkan pembantaian dan penjarahan. Hal ini bertentangan dengan janji mereka di Deklarasi Balfour untuk menjunjung hak-hak Palestina. Kepada 600.000 orang Yahudi, PBB menyerahkan satu wilayah yang berisi 1 juta orang Palestina. Orang-orang Palestina diserahkan ke tangan David Ben-Gurion yang berkata, negara harus berisi setidaknya 80% orang Yahudi agar dapat berjalan dengan stabil. 89% dari tanah garapan di negara Yahudi pemberian PBB adalah milik rakyat Palestina. Jenderal Sir John Bagot Gluck, orang Inggris ketua Legiun Arab Yordania menyebut tahun 1948 sebagai Perang Poni. Seperti kebanyakan perang, hasilnya sudah ditentukan sejak awal. Pemimpin kekuatan Arab, Raja Abdullah dari Yordan, punya kesepakatan rahasia dengan para Zionis. Raja Abdullah menukar keamanan dengan tepi barat dan Yerusalem Timur. Sebagai tambahan, Inggris mengendalikan tentara Arab dan membatasi persediaan. Jauh dari kelompok jelata pembela sesama, Israel mempunyai 50.000 prajurit, setengah di antaranya pernah bertugas di tentara Inggris. Israel juga punya angkatan udara kecil, angkatan laut, tank, mobil berpelindung baja, dan artileri.
Pihak yang berhadapan dengan mereka adalah kelompok jelata pembela sesama yang sesungguhnya. Kira-kira mereka adalah 10.000 orang Palestina yang minim latihan dan perlengkapan ditambah para sukarelawan dari dunia Arab. Walaupun ibu kota Arab berwacana, tidak pernah ada kesempatan untuk melempar orang-orang Yahudi ke laut. Orang-orang Palestina pasif dan meremehkan bahaya mereka. Mereka pernah hidup di bawah kekuasaan Ottoman dan Inggris, dan entah bagaimana akan bertahan di bawah rezim Yahudi. Banyak desa membuat fakta non-agresi dengan Yahudi. Pada Maret tahun 1948, Ben-Gurion memberitahu eksekutif agensi Yahudi, "Saya yakin sebagian besar massa Palestina menerima pemisah sebagai fait accompli. Keadaan yang sudah diterima, mereka tidak mau melawan kita." Legiun Arab yang disetir Inggris adalah satu-satunya opsi nyata yang punya potensi. Organisasi ini dimanfaatkan untuk memukul mundur para Zionis ketika mengingkari jatah kesepakatan mereka dan menyerang kota tua di Yerusalem. Negara-negara Arab lainnya sangat lemah sehingga orang-orang Zionis menduduki Lebanon Selatan dan mengusir orang-orang Arab dari situ. Pada Mei tahun 1948, David Ben-Gurion tidak terdengar seperti pemimpin dari rakyat yang dikepung tentara ketika dia menulis buku harian, "Kami akan mendirikan negara Kristen di Lebanon, perbatasan selatannya nanti Sungai Litani. Kami akan menerobos Transjordan, mengebom Aman dan menghancurkan tentaranya, kemudian Syria jatuh, dan jika Mesir tetap melawan, kami akan membombardir Port Said, Alexandria, dan Kairo." Ya, orang-orang Palestina memang pernah menyerang beberapa konvoi dan mengisolasi permukiman-permukiman Yahudi hingga ada nyawa Yahudi yang melayang. Serangan-serangan ini jatuh ke tangan para Zionis yang selalu memotret perlawanan terhadap agresi mereka sebagai antisemitisme. Nakbah. Dengan berbahasa Arab, Ilan Pappe mewawancarai orang-orang Palestina yang selamat di kamp pengungsi. Dia membandingkan cerita mereka dengan arsip Angkatan Perang Israel. Lebih dari 200 desa Arab dihancurkan sebelum seorang prajurit Arab reguler menginjakkan kaki di Palestina. Program pembersihan etnis Palestina disebut Rencana D. Sebuah daftar rinci berisi semua permukiman dan properti Palestina telah dibuat untuk rencana ini. Seringkali orang-orang Palestina yang tidak curiga bersikap ramah kepada para pelaku sensus mengerikan ini. Para Zionis menyerang desa-desa Palestina pada malam hari dan meledakkan rumah dengan dinamit sementara penghuninya sedang tidur di dalam rumah. Lalu mereka mengumpulkan pria di antara usia 10 hingga 50 tahun untuk ditembak atau dikirim ke penjara. Wanita, anak-anak, dan orang tua disuruh pergi. Akhirnya sekitar 750.000 orang Palestina berakhir di kamp pengungsi di Gaza, tepi barat, atau negara-negara tetangga. Ada banyak kejadian pemerkosaan dan perampasan harta. Di kota-kota besar seperti Yerusalem, Jaffa, dan Haifa, distrik-distrik Palestina dilempari granat sementara orang-orang diteror dan dibunuh. Secara keseluruhan, 530 dari sekitar 1.000 desa Palestina dihancurkan secara fisik. Sekitar selusin kota besar dan kecil juga dikosongkan. Beberapa desa telah membuat ikatan ekonomi atau pribadi dengan orang-orang Yahudi dan lolos dari nasib ini. Banyak di antara perjanjian ini tidak direstui para Zionis. Kejadian yang menimpa desa Deir Yassin memang buruk. Tapi peristiwa-peristiwa yang terjadi tanggal 28 Oktober tahun 1948 di desa Dawaimeh antara Beersheba dan Hebron bahkan lebih buruk lagi. Saya mengutip Pappe, keesokan hari Mukhtar, Hasan Mahmud Indeib, memberanikan diri masuk ke desa, dia menyaksikan dengan ngeri tumpukan mayat di masjid, dan banyak lagi terserak di jalanan, pria, wanita, dan anak-anak. Di antara mereka ada ayahnya sendiri. 455 orang menghilang, termasuk sekitar 170 anak-anak dan wanita.
Para prajurit Yahudi yang ambil bagian dalam peristiwa ini juga melaporkan adegan-adegan mengerikan, bayi yang tengkoraknya diretakkan hingga terbuka, wanita yang diperkosa atau dibakar hidup-hidup di rumah, dan pria ditikam hingga mati. Ini adalah cerita-cerita saksi mata yang dikirim kepada Komando Tinggi Israel dalam beberapa hari kejadian Holocaust. Pada hari sebelum sebuah desa Palestina diserang, petugas-petugas politik Israel, seperti para komisar Soviet, akan menghasut pasukan dengan pembicaraan tentang Holocaust. Para Zionis juga memanfaatkan Holocaust untuk memberi mereka kebebasan moral. Seluruh dunia menyaksikan dan bungkam. Tapi apakah para Zionis sendiri juga punya andil atas terjadinya Holocaust? Apakah para Zionis melakukan Holocaust terhadap orang-orang Yahudi lalu kepada Palestina? Pada tahun 1943, Rabbi Dov Weizmandel dari Komite Penyelamatan Yahudi, Jewish Rescue Committee, di Slovakia mengatur agar para petugas Nazi menghentikan transportasi ke kamp-kamp konsentrasi dengan imbalan $50.000. Pada kenyataannya mereka menghentikan transportasi sambil menunggu uang yang harus datang dari luar negeri. Weizmandel menyeru markas agensi Yahudi Zionis di Swiss dan diberitahu bahwa para Zionis harus berpura-pura menulis permohonan dan teriakan yang terdengar dari Eropa Timur, demi mendirikan negara Israel. Camkan ini, semua sekutu telah menderita banyak kerugian, dan jika kita tidak turut mengajukan korban manusia, bagaimana bisa kita memperoleh hak untuk duduk di meja konferensi ketika batas-batas wilayah ditentukan kembali? Eretz Yisrael akan menjadi milik kita hanya dengan harga darah, tapi sejauh urusan lingkaran dalam kita. Pembawa surat ini akan memberimu dana untuk rencana ini. Weizmandel menafsirkan surat ini sebagai berikut: harga bagi Eretz Yisrael adalah darah pria dan wanita, orang tua, dan bayi dalam gendongan, tapi bukan darah Zionis. Jangan rusak rencana ini dengan memberikan aksis, misalnya Nazi, kekuatan untuk tidak memberikan mimpi buruk kepada Yahudi. Tapi bagi kalian, rekan-rekan Zionis, saya telah menyertakan ongkos untuk melarikan diri. Benar-benar mimpi buruk. Diplomat agen Zionis datang ke Cekoslovakia dan berkata, tumpahkan darah kalian dengan riang, karena darah kalian murah. Tapi berkat darah kalian, tanah Israel akan menjadi milik kalian. Jika menurut Anda filosofi ini tidak menggerakkan nazisme, antisemitisme, dan Holocaust, Anda membodohi diri sendiri. Nazisme adalah penipuan terhadap orang Jerman, persis seperti Zionisme adalah penipuan terhadap orang Yahudi. Keduanya mengubah orang baik menjadi pembunuh berdarah dingin, menjadi bidak bagi pengerang dusta. Kesimpulannya, dewasa ini Nakba berlanjut di jalur Gaza, tepi barat, dan sepanjang dinding pemisah. Ada orang yang berkata hal ini berlanjut di Lebanon, Afghanistan, dan Irak. Permukiman-permukiman baru dibangun untuk memperkuat klaim Israel sebagai fait accompli. Mayoritas orang Israel dan pendukung mereka dihadapkan dengan fait accompli moral. Tertipu tentang Holocaust dan perang kemerdekaan, mereka telah dicemari oleh kebencian moral. Banyak orang telah membangun kehidupan mereka berdasarkan ini. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Ketika kita telah menapaki jalan yang salah, percuma berpura-pura ini jalan yang benar. Kita harus perlu berputar 180 derajat dan menapak tilas langkah kita, lebih cepat lebih baik. Seandainya saya tinggal di Israel, saya akan berusaha menguak kebenaran atau pergi saja. Saya percaya para Zionis harus mengakui kebenaran dan mengusahakan solusi dua negara dengan meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada rakyat Palestina. Harus ada batas minimal ganti rugi. Ilan Pappé berkata orang-orang Palestina akan menerima ini. Pappé adalah sejarawan yang langka, jujur, pemberani, dan bermoral dalam semangat Yahudi yang sejati. Dia berkata risetnya sepenuhnya membuktikan kebenaran cerita-cerita dari pihak Palestina yang telah disangkal selama bertahun-tahun.
Namun, penyangkalan Nakba tidak dianggap kejahatan dimanapun. Orang-orang Israel harus berputar 180 derajat sebelum mereka dibakar di neraka, dan membawa kita semua bersama mereka. Illuminati mengendalikan Israel lewat para pemimpin Israel yang adalah Mason. Illuminati telah mengkhianati orang-orang Yahudi lebih daripada satu kali. Pape tidak optimis. Serangan terencana terhadap Lebanon pada Juli tahun 2006 adalah ujian terakhir. Sebagai profesor di Haifa University, dia menyaksikan kolega-koleganya yang naif menerima alasan pemerintah. Mereka menjadi tawanan fait accompli setan. Orang-orang Israel bahkan kini lebih fanatik lagi. Pape telah meninggalkan Israel untuk menjadi ketua sejarah di Eastern University di Inggris. Hanya ada satu cara agar umat manusia tumbuh dengan damai. Cara itu adalah mengakui kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkannya itu dan seberapa banyak kesalahan diri sendiri yang diungkap. Kejahatan Zionis dengan bendera palsu kepada orang-orang Yahudi Irak. Gelombang antisemitisme dan terorisme di Irak membuat Naim Giladi, 21 tahun, bergabung dengan gerakan bawah tanah Zionis pada tahun 1950. Giladi dipenjara, disiksa, dan dijatuhi hukuman mati oleh pihak berwenang Irak. Dia melarikan diri dan kabur ke Israel. Di sana dia mengetahui bahwa antisemitisme dan pengeboman itu telah diatur oleh rekan-rekan Zionis untuk menipu orang-orang Yahudi Irak sepertinya agar pergi ke Israel. Keluarga Giladi adalah bagian dari sebuah komunitas Yahudi yang tinggal dan makmur di Babilonia 2600 tahun lalu, 600 tahun sebelum Kristen, 1200 tahun sebelum Islam. Kemudian pada akhir 1940-an, Perdana Menteri Nouri El-Said memecat karyawan-karyawan pemerintah Yahudi dan tidak memberikan izin bagi pedagang-pedagang Yahudi. Akhirnya, pada Maret tahun 1950, dia juga mencabut kewarganegaraan dari orang-orang Yahudi. Tetap saja mereka tidak pergi. Sebulan kemudian, serangkaian pengeboman teroris memulai arus imigrasi. Pada Januari tahun 1951 sebuah bom dilemparkan ke sebuah sinagog dengan 3 korban jiwa dan 30 korban luka. Dengan kejadian ini, eksodus orang-orang Yahudi yang ketakutan melompat menjadi 600-700 orang per hari. Ketika ayah Giladi mengetahui bahwa putranya bergabung dengan Zionis, dia skeptis. "Kau akan pulang dengan terkaing-kaing," katanya. Tapi Giladi masih muda dan idealistis. Orang-orang Yahudi dibunuhi dan Zionisme mewakili kesempatan untuk membangun kampung halaman nasional. "Aku penganut sejati," katanya. Dalam sebuah esai online The Jews of Iraq, orang-orang Yahudi Irak, Giladi menuturkan pengalamannya. Dengan pahit dia menyadari bahwa Zionis berada di balik antisemitisme dan pengeboman. Tanpa diketahui oleh Giladi, 2 anggota gerakan bawah tanah Zionis ditangkap dan mengaku bahwa mereka telah menjalankan serangan-serangan teroris itu. Sebuah buku berjudul Venom of the Zionist Viper ditulis oleh seorang investigator Irak. Buku itu menyebut duta Zionis yang bernama Mordechai Ben Porat sebagai otaknya. Sekarang buku itu dilarang beredar di Israel. Perdana Menteri Irak, Said, adalah boneka Inggris. Dia bertemu Perdana Menteri Israel, David Ben-Gurion, di Vienna pada tahun 1948. Mereka sepakat untuk memindahkan orang-orang Yahudi Irak sebagai bagian dari program geopolitik golongan elit. Kejahatan ini dan kejahatan-kejahatan Zionis lainnya terhadap orang-orang Yahudi didokumentasikan di dalam buku Giladi yang terbit tahun 1992, Ben-Gurion's Scandals, How the Mossad and the Haganah Eliminated Jews, Skandal-skandal Ben-Gurion, bagaimana Mossad dan Haganah menyingkirkan orang-orang Yahudi. Buku ini telah diterbitkan ulang oleh Dandelion Books. Pada Januari tahun 1952, tinggal 6.000 dari 125.000 orang Yahudi Irak yang belum melarikan diri ke Israel.
Di sana orang-orang Yahudi Arab diperlakukan dengan lebih buruk daripada di Irak. Israel ingin mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar yang kosong dengan perginya orang-orang Palestina. Dalam kasus ini, orang-orang Yahudi Irak kehilangan banyak harta. Tentang kaumnya, Giladi menyimpulkan, sebuah komunitas kuno, berbudaya, dan makmur telah dicabut dari akarnya. Kemudian orang-orangnya ditanam paksa ke tanah yang didominasi oleh orang-orang Yahudi Eropa Timur yang tidak hanya berbeda budaya, tetapi juga membenci mereka sepenuhnya. Nasib mereka serupa dengan 500.000 orang Yahudi dari negara-negara Arab. Hal ini menyangkal argumen Zionis bahwa orang-orang Yahudi ini diusir dari negara-negara Muslim dan sepadan dengan orang-orang Palestina yang dipindahkan. Giladi menemukan bahwa Israel telah menolak tawaran-tawaran perdamaian yang tulis dari Arab demi rencana-rencana ekspansinya. Dia menemui Perdana Menteri Ben-Gurion dan bertanya kenapa Israel tidak punya undang-undang. Jika kita punya undang-undang, kita terpaksa punya perbatasan, dan ini bukan perbatasan kita, Ben-Gurion memberitahunya. Di mana tentara kita berkuasa, itulah perbatasan kita. Giladi bertugas pada perang tahun 1967 dan tahun 1973. Tapi selepas invasi Israel terhadap Lebanon pada 1982, dia melepaskan kewarganegaraan Israelnya dan pindah ke New York City. Penganut sejati. Cerita Giladi menegaskan bahwa modus operandi Zionis adalah operasi bendera palsu dan keributan tentang perlindungan. Mereka menyerang orang-orang Yahudi Irak dengan menyamar sebagai teroris Muslim. Pada tahun 1954 mereka mengebom tempat-tempat tinggal Amerika di Kairo, peristiwa Lavon untuk menyabotase hubungan Mesir dengan Amerika. Serangan Israel terhadap kapal USS Liberty adalah usaha untuk menyalahkan Mesir dan menyeret Amerika Serikat ke perang tahun 1967. Saya tidak akan berkubang pada peristiwa tanggal 11 September. Menurut saya peristiwa itu dilakukan oleh CIA dan Mossad. Lebih baik saya fokus kepada ironi bahwa Naim Giladi nyaris tewas akibat misi yang belakangan tidak mahu dia akui. Puluhan juta penganut sejati telah ditipu dengan cara serupa. Zionis menipu semua orang Yahudi. Orang-orang Israel telah digariskan untuk menjalani perang kolonial tanpa akhir melawan Muslim. Pendukung mereka dalam diaspora dilemahkan secara moral. Tapi coba saja peringatkan para penganut sejati Zionis. Anda akan dicaci maki dan dikucilkan. Zionisme adalah agama dan identitas mereka.